Perempuan yang melakukan tindakan bunuh diri itu bernama Ranu. Perempuan kreatif berusia 22 tahun asal Gianyar, Bali. Ketika dia melamar sebagai penulis di stasiun radio, terkenal bernama Radio Studio 4. Bakatnya terlihat, energinya dalam bekerja tinggi dan karakternya menyenangkan. Setelah melewati 2 tahap wawancara, dia berhasil diterima bekerja di radio tersebut. Wawancara pertama dilakukan dengan produser bernama Fatima dan direktur utama radio tersebut yang bernama Bu Blenda. Proses penerimaannya berlangsung singkat, dan Ranu berhasil mendapatkan pekerjaan di Radio Studio 4. Fatima dan Bu Blenda sangat menyukainya, dan memiliki harapan besar bahwa Ranu akan menjadi kekuatan baru dalam departemen produksi radio tersebut. Radio Studio 4 merupakan stasiun radio yang memiliki pendengar dari kalangan anak muda, karyawan, dan ibu rumah tangga. Stasiun ini menawarkan berbagai program musik, termasuk program musik top 40 internasional, program berita selebriti, serta sandiwara radio dengan tema percintaan yang banyak diminati pendengarnya. Radio Studio 4 memiliki jangkauan siaran yang luas di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Depok, Bogor, Surabaya, dan Manado. Keberadaan stasiun radio ini di kota-kota besar menjadi daya tarik bagi juta pendengar. Ranu sangat bersemangat untuk bekerja di radio ini, dan pada hari yang ditunggu-tunggunya, untuk dia memulai pekerjaannya di Radio Studio 4, dia dikawal oleh Manny, salah satu karyawan radio, menuju meja kerja yang sudah disiapkan. Di meja itu, Ranu melihat mesin tik merek Olivetti berwarna krem. Dia sumringah luar biasa. "Ini meja kamu. Kalau mau makan atau minum, bisa ke dapur belakang atau di luar ya," kata Manny kaku kepada Ranu. Biasanya sebentar lagi yang lain juga akan datang. Meja sebelah sana adalah meja Mbak Fatima, produser. Lanjut Manny. "Terima kasih Mbak Manny," ucap Ranu dengan rasa terima kasih. Ranu sangat senang bisa bekerja di Jakarta setelah merantau dari Gianyar 2 bulan sebelumnya. Saat sampai di Jakarta, dia berharap bisa langsung mendapatkan pekerjaan, dan keinginannya itu terwujud. Di awal pekerjaannya, dia belajar banyak dari para produser yang membimbingnya. Dia belajar membuat naskah cerita drama radio, naskah untuk penyiar radio, dan naskah-naskah lain yang terkait dengan penyiaran. 3 produser yang membantu Ranu dalam proses belajarnya adalah Camelia, Fatima, dan Yesi. Mereka adalah produser handal di Indonesia, dan Ranu bangga mendapat kesempatan untuk belajar dari mereka. Ranu menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaannya sebagai penulis naskah di stasiun Radio Studio 4, termasuk dalam membuat naskah-naskah cerita seperti sandiwara radio dengan tema percintaan khas radio itu. Meskipun sudah membuat puluhan sinopsis, hanya 1 sinopsis yang dipilih untuk dibahas oleh Fatima. Sementara itu, Yesi dan Camelia sudah sibuk dengan program-program yang diminati pendengar. Fatima, yang juga menjadi karyawan kesayangan Ibu Blenda, telah menghasilkan banyak sandiwara radio hits. Ranu, sinopsis yang kau berjudul Cinta di Simpang 3 cukup menyajikan. Sepertinya bisa kita kembangkan, sapa Fatima kepada Ranu. "Apakah itu bagus Mbak?" balas Ranu. "Belum cukup bagus. Judulnya terlalu murahan, tapi nanti kita voting saja. Masih ada banyak elemen yang bisa kita kembangkan. Pendekatan tentang pematung ubud, pada itu menarik. Tambahkan konflik. Misalnya, ada seorang wanita bule yang ingin merebutnya, mungkin ingin membawanya ke Inggris. Tetapi dia sudah memiliki 3 anak, dan kemudian mereka terlibat pertengkaran. Tambah karakter agar kamu bebas mengembangkan cerita dari sana," jawab Fatima, berusaha memberikan arahan kepada Ranu, penulis baru dalam tim produksi. Sedikit penasaran, Ranu mencoba bertanya kepada Fatima dengan suara pelan. "Jadi, maksudnya menambah cerita Mbak?" "Nah, itu ide yang bagus. Segera buat naskahnya," kata Fatima. Ranu tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya memandang Fatima yang pergi menjauh, karena dia harus membuat ulang naskahnya. Meskipun telah membuat puluhan sinopsis, hanya 1 judul yang dipilih. Itu pun harus pulang dari awal. Ranu merasa putus asa dan segera mencari teman penulis lainnya untuk berbagi keluh kesahnya. "Sudah 2-3 cerita saya buat, tapi tidak ada satu pun yang dipilih oleh Mbak Fatima," keluh Ranu kepada Sultan, seorang penulis di sebelahnya. "Aku juga dulu begitu. Tidak ada yang diterima. Jadi buat apa maunya mereka saja," cerita Sultan. "Ternyata sama saja ya," ujar Ranu. "Untungnya sekarang aku membantu Camelia. Dia mungkin galak, tapi cantik," kata Sultan sambil tertawa kecil. "Mari kita bertaruh. Jika cerita asli saya diterima, kamu traktir," kata Ranu. "Oke, setuju," jawab Sultan.
menerima tantangan tersebut. Ternyata Sultan juga mengalami hal yang sama. Ranu mulai melakukan eksplorasi lagi dalam mencari cerita-cerita cinta yang unik. Dia melakukan wawancara tentang percintaan dengan berbagai kelas sosial. Ranu sudah bertanya kepada semua karyawan di radio itu, termasuk Babe, security radio, dan istrinya Satime. Tidak hanya bertatap muka, Ranu juga melakukan survei kepada teman-temannya di beberapa daerah seperti Bali, Padang, dan Bandung melalui telepon. Semakin banyak cerita dikumpulkan, semakin kaya cerita percintaan pematung Ubud yang dibuat oleh Ranu. Dari survei yang dilakukan, dia menghasilkan puluhan cerita dengan puluhan rayuan maut untuk tokoh Made. Pada suatu siang, Fatima mendekat. "Ranu, ini bagus. Mari kita perbaiki ceritanya lagi." Perbaiki lagi? Cerita sudah bagus, jawab Ranu. Mendengar jawaban Ranu, mereka berdua terdiam, dan Fatima menatap tajam Ranu. Wajahnya mulai terlihat kesal. Ranu merasakan ketakutan bahwa Fatima mungkin benar-benar marah. "Semoga tidak dipecat," kata Ranu dalam hati. "Ah, so pintar anak baru. Ayo ke warung," kata Fatima sambil menarik Ranu. Fatima mengajaknya ke warung Satime, istri security Babe yang berada di sebelah kantor. Dengan cepat, mereka berdua tiba di warung Satime dan duduk di meja di pojok yang biasa digunakan oleh Fatima, Kamelia, dan Yesi saat makan siang. "Kopi 2 dan samsu sebungkus," kata Fatima kepada Satime. Ranu tidak memesan, masih penasaran oleh Fatima. Dia masih bingung apa yang akan dilakukan oleh Fatima. Fatima mengajak Ranu untuk menyempurnakan cerita yang dia buat. Dengan antusias, Fatima berdiskusi dengan Ranu, membuat dia terpesona dengan cara Fatima bercerita. Seluruh anggota tubuhnya ikut bergerak, seolah-olah menyempurnakan cerita yang keluar dari mulutnya. Ranu pun ikut menimpali sesekali dengan antusias. Ide-ide baru lahir dan cerita yang sudah ditulis semakin sempurna. Dia semakin termotivasi dan mencatat ide-ide tersebut di kertas untuk diketik dengan mesin tik setelah rapat selesai. Hubungan kerja antara Ranu dan Fatima semakin baik dan produktif. Tempat mereka bekerja dan berdiskusi berpindah-pindah antara warung, teras kantor, atau di ayunan di bawah pohon beringin di sebelah kantor. Bu Belenda memperhatikan hal tersebut melalui jendela ruangannya, dan ketika keduanya mempresentasikan konsep sandiwara radio mereka dengan judul Cinta di Simpang 3 Ubud, mereka sengaja berdiri di depan Bu Belenda sambil bercanda terlebih dahulu, membuat Bu Belenda tertawa dan suasana presentasi menjadi lebih santai. Taktik ini memang sengaja direncanakan oleh Fatima, yang sudah terbiasa melakukan presentasi di depan klien hingga mencapai kesepakatan. Dan mereka mulai membawa presentasi dengan mencerita dan menggunakan gestur tubuh yang biasa mereka lakukan saat rapat. Kemudian Ranu memberikan kertas berisi konsep cerita kepada Bu Lenda. Ketika Fatima mempresentasikan, kadang-kadang dia meminta Ranu untuk menambahkan sesuatu untuk meyakinkan Bu Lenda. Fatima pun memimpin jalannya presentasi tersebut. Dia memperhatikan Fatima betapa profesionalnya dia dalam meyakinkan gagasan. Akhirnya, konsep cerita mereka disetujui oleh Bu Lenda untuk diproduksi. Ranu sangat senang karena usahanya telah membuahkan hasil. Sandiwara radio pertamanya akan segera ditayangkan. Sementara itu, Fatima tampak tenang dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dia terlihat seperti seorang profesional dan menjadi panutan bagi Ranu dalam meniti karir. Hingga sandiwara radio tersebut ditayangkan, naskah karya pertama Ranu dengan produser Fatima, kedua orang tuanya sangat bahagia dengan kesuksesan anaknya. Mereka selalu mendengarkan sandiwara radio produksi anak mereka. Ibu Ranu terharu ketika nama anaknya disebut sebagai penulis naskah di akhir cerita. Sang ayah sangat bangga kepada anaknya. Dia selalu memberikan semangat kepada Ranu untuk meraih cita-citanya setinggi langit. Pesan itu disampaikan oleh ayahnya kepada Ranu ketika ia meminta izin untuk merantau ke Jakarta. "Tunjuk gunungmu naik perlahan. Ketika sampai di atas dan melihat bintang, itu pun masih sulit untuk dijangkau. Tapi usaha, keyakinan, dan kesabaranmu akan membimbing jemarimu menyentuh bintang."